masih ngopi-ngopi begitu Pak, masih santai gitu. Pada saat itu saya melobi terus begitu. Alhamdulillah perang reda 2 hari setelah pasca perang, saya diizinkan masuk melalui lobi-lobi, melalui kerjasama dengan NGO Inggris, melalui lobi-lobi DPR. DPR waktu itu berkunjung ke sana, saya nyempil Pak di situ. Alhamdulillah bisa masuk. Tapi Pak, di perbatasan itu, di Mesir itu banyak sekali pengemis Pak. Waktu saya masuk Gaza, saya di border ada yang ngemis, tapi orang Mesir. Kita ketahui Mesir ini kan negaranya lebih kaya daripada Palestina. Kita masuk ke Palestina, Masya Allah Pak, saya tidak menjumpai satu pengemis pun di sana. Saya ini perwakilan NGO Pak, dalam notabene duitku sak tas Pak. Bukan duit saya, duit jamaah. Saya dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus, dari majelis taklim ke masjid taklim. Istilahnya ngompreng Pak, agar supaya dana itu terkumpul. Kita bawa ke sana Pak. Nyampe di sana, banyak orang yang membutuhkan Pak. Membutuhkan di sana, rumahnya hancur. Nggak ada itu, ketemu saya. Ya Ustadz Muhammad minta tolong dibantu. Dah. Mereka itu senyum. Bagaimana mereka itu menjumpai orang Indonesia, mereka senyum sekali. Juga santai saja. Mereka itu tidak mereka tidak ingin mengemis ke kita. Itu yang terjadi di sana. Tapi Pak, ada pemandangan yang aneh. Saya di hari yang pertama pada saat masuk itu ada anak-anak kecil sudah aktif sekolah lagi 2 hari pasca perang. Pada saat saya lewat di depan sekolah, mereka ada upacara Pak. Upacaranya enak Pak, ustadznya, gurunya itu santai saja. Ya fulan, istamir hadil ayah. Kalau upacara di sana siap-siap Pak santrinya. Ditunjuk, kamu lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Lanjutkan ayat ini. Itu anak-anak kecil di sana semua rata-rata pada hafal Al-Qur'an. Di sana adalah daerah terpadat penghafal Al-Qur'an di sana. Luar biasa. Sehingga kalau kita berdonasi di sana bukan kepada orang yang membutuhkan saja, orang yang lapar saja tidak, tapi di sana para penghafal Al-Qur'an yang senantiasa membela Masjidil Aqsa, di sanalah tempatnya Pak. Orangnya banyak kebanyakan hafal Al-Qur'an. Maka pada saat itu saya nyampe di penginapan. Penginapan jangan difikirkan penginapan di sini yang bagaimana begitu ya. Ya pokok iso nginep Pak. Saya nginep pada saat itu. Saya pada saat itu paginya kemudian keluar, saya ada program takziah. Takziah karena ada yang meninggal, korban-korban perang yang beberapa hari kemarin. Saya ada anak kecil meninggal, kemudian kita takziah. Takziah, saya duduk di pinggir trotoar karena rumahnya kecil-kecil, saya duduk. Ada anak kecil, ya mungkin seadik ini, mukanya murung sekali. Dek, kenapa mukamu kok sedih gitu? Iya, ini yang meninggal teman saya. Oh, lah kenapa kok meninggal? Loh kamu tidak tahu, 2 hari yang lalu itu ada perang. Dia ini takut sama suara bom, takut dengan suara-suara pesawat itu sehingga dia mati. Kalau aku nggak takut, aku pemberani, kata dia begitu. Oh iya, saya nanya, di sampingnya ada orang yang dewasa, tetangganya. Pak, apa betul anak ini mati dalam keadaan trauma? Apa Pak jawaban daripada orang tersebut? Bagaimana dia tidak trauma? Bapaknya dibunuh depan mata dia sendiri. Ibunya dibunuh depan mata dia sendiri. Waduh Pak, dijawab begitu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Masya Allah. Pada saat itu kami Pak sepakat dengan para NGO yang lain dari selain Indonesia juga sepakat. Bikin taman bermain kecil-kecilan. Ayo kita beli coklat, beli apa. Agar supaya anak-anak ini program trauma healing Pak. Biar mereka nggak trauma. Kita coba diajak bermain. Tiba-tiba Pak ada salah satu anak kecil datang begitu menghampiriku. Manggil saya Ustadz Muhammad. Nama saya kan Muhammad Faiz. Dipikir Faiz itu bapak saya. Kalau di Indonesia kan 2 begini ya. Kalau di Arab itu cuma 1. Ustadz Muhammad. Ana ma'raf fin Indonesia. Saya nggak tahu Indonesia di mana. Walakin anta tigi huna anta tukallimuni annaka ikhwani. Tapi kamu datang ke sini, tapi kamu mengaku bahwasanya kamu adalah saudaraku.
Betul bapak saya sudah meninggal, betul ibu saya sudah meninggal, betul kakak saya sudah meninggal. Tapi kamu datang ke sini dari Indonesia yang mana saya tidak tahu. Kamu mau mengakui kalau aku ini adalah saudaraku. Dipeluk erat pak. Masya Allah pak. Rasanya dipeluk ini tidak bisa pak. Ibarat hati rontok pak. Anak sekecil ini traumanya nggak karu-karuan pak. Loh itu loh di sana. Orang warga Gaza itu dalam keadaan tercekam semacam itu pak. Sehingga alhamdulillah kita bisa bermain dengan anak kecil lega itu pak. Sorenya pak ada satu lagi program takziah. Saya takziah. Ada seorang ibu-ibu yang ditinggal mati suami dan anak laki-laki pertamanya. Anaknya ada 6. Tapi yang laki-laki pertama beliau meninggal. Meninggalnya apa? Di belakang rumah beliau. Tatkala itu lagi santai, minum teh. Apa yang terjadi? Dibom, separuh rumahnya hancur pak. Kemudian saya datang ke situ bawa bingkisan, bawa amplop dan bawa selimut di situ. Kemudian kami datang ke sana, ibu kami dari bangsa Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Kami turut prihatin atas meninggalnya suami dan anak laki-laki pertama Anda. Kemudian saya sampaikan begitu. Saya bawa bingkisan, ini bu bingkisannya. Kenapa bingkisannya ada selimut? Iya pak. Karena selimut sangat penting di sana pak. Karena apa? Kalau di sana musim dingin, dingin betul pak. Dingin. Di Mesir saja, saya itu tinggal di Mesir 10 tahun pak. Itu dingin kalau musim dingin. Dinginnya tidak karu-karuan. Bagaimana gambaran dinginnya? Kalau jenengan ambil selimut, dipakai, masukkan di ember, kemudian diperes, jenengan pakai selimutan. Itu gambaran kalau di Mesir. Dinginnya begitu pak. Bagaimana di Gaza? Jauh lebih dingin karena di sana ada saljunya pak. Lebih dingin. Ya sudah Ustadz, kenapa nggak dibelikan penghangat ruangan? Kita bisa kok donasi. Antum tahu kenapa nggak kita belikan penghangat ruangan? Karena listrik yang bisa disalurkan di rumah-rumah mereka perharinya hanya 3 jam dalam sehari. Itu pun digilir. Sehingga banyak rumah-rumah yang nggak ada listriknya. Karena apa? Diblokade oleh Zionis Yahudi laknatullah. Mereka nggak bisa. Kalau air pak di sini kita bisa akses minum air di mana-mana enak pak. Seandainya jenengan nggak punya uang datang ke rumah tetangga dikasih pak air. Kalau jenengan minum di keran di sini, insya Allah layak konsumsi. Kita beli 500.000 rupiah dapat pak. Tapi di sana pak, air yang layak dikonsumsi hanya 3% saja. Yang lainnya sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang disebar oleh Zionis Yahudi. Tidak bisa pak, sulit minum air di sana pak. Oleh karena itu kalau kita minum bebas di sana sulit sekali. Itulah keadaan bangsa Palestina. Kemudian saya nanya ke ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suami dan anak laki-lakinya. Ibu, bagaimana perasaan ibu setelah ditinggal mati oleh suami dan anak laki-laki ibu? Jawabannya pak, merinding pak. Alhamdulillah. Saya berpikir pak, apakah ibu ini tidak paham dengan bahasa Arab saya? Ternyata paham pak. Apa jawabannya ibu tersebut? Engkau tahu dan saya tahu. Orang yang mati syahid mampu mensyafaati 70 orang. Semoga karena engkau dipilih oleh suami dan atau anak laki-lakiku yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Merinding pak. Dapat omongan semacam itu saya merinding. Ya Allah, saya ini kesini cuma nganter duitnya. Ini bukan duit saya. Tapi saya yang didoain ibu itu agar supaya mati mendapatkan syafaat. Yang donasi itu jamaah-jamaah yang di Malang. Saya ini ke pondok-pondok, ke sekolah-sekolah, bahkan sekolah SD, ke majelis taklim. Semua itu mereka donasi. Bahkan di Gondang Legi sini. Ada satu masjid besar. Maka pada saat itu semua masjid-masjid yang musola-musola kecil pada saat Ramadan taraweh ditutup pak, suruh fokus di masjid satu pak, yaitu masjid yang ada saya tausiah ada Syekh Palestina. Mereka sepakat nggak ada tarawehnya ada di situ saja. Kemudian apa? Mereka berdonasi pak. Masjid yang nggak saya kira-kira dapat pada saat itu 20 juta rupiah. Yang
donasi bukan hanya duit, ibu-ibu ada yang nggak punya duit, cincinnya dikasih, anting-antingnya dikasih. Ini hak Pak. Di Gondang Legi itu jari-jari saya penuh Pak, penuh dengan cincin-cincin emas. Besoknya luar biasa, itu ada di Gondang Legi Pak. Maka saya ngumpulkan dari masjid-masjid dibawa ke sana. Tapi alhamdulillah saya yang mendapatkan doa agar supaya mendapatkan apa? Yaitu syafaat kelak di yaumil qiyamah. Tapi ya Allah, berilah syafaat yang nanti pada dasarnya orang-orang yang mati syahid itu mampu mensyafaati seluruh orang yang donasi membela Palestina. Itulah keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Lalu yang ketiga Pak, kenapa kita harus mendukung Palestina? Alasan yang ketiga disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah akidah. Kita ada kesamaan akidah dengan mereka. Kalau kita di sini menyembah Allah, di sana rata-rata juga menyembah Allah. Kalau di sini sholat ngadep kiblat, di sana juga ngadep kiblat Pak. Qurannya sama. Bahkan di sana ada masjid yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini historinya luar biasa sekali Pak. Yang pertama Pak, Masjidil Aqsa itu siapa yang membangun? Kira-kira ada yang tahu? Bapak Ibu, siapa yang membangun? Di dalam hadis diterangkan, pertama kali bangunan di muka bumi ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala qabla wujudil basar. Siapa? Yaitu Ka'bah Baitullah. Riwayat yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat kedua adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi riwayat yang rajih yaitu siapa yang membangun, yaitu malaikat qabla wujudil basar. Malaikat yang membangun Ka'bah Baitullah sebelum ada manusia. Wa ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun, di hadis yang sama diterangkan, Allah Subhanahu wa taala membangun Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini bangunan yang Allah sendiri yang membangun. Ini historinya luar biasa. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, syaddur lilhal illa talata masajid. Kalian nggak boleh bepergian kecuali ketiga masjid ini dulu. Kalian boleh ke Eropa, kalian boleh kemana-mana. Tapi sebelum kalian ke sana-sana, kalian harus datang ketiga masjid ini. Yang pertama kata baginda Nabi yaitu Masjidil Haram. Umroh dhisik sadurunge staycation di luar negeri. Yang kedua ke Madinah, masjidi kata Rasulullah, Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Maknanya ada 3 masjid yang kita harus berupaya syaddur rihal. Ayo dong punya cita-cita untuk datang ke masjid sana. Ini luar biasa. Masjid yang ketiga, fadilah yang diberikan oleh Allah untuk masjid ini, bahwasannya Al-Aqsa adalah ardul mansya wal mahsyar. Apa sih makna daripada mansya? Mansya itu artinya berkembang biak. Maknanya setelah Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa bertemu, beliau tinggalnya di daerah Palestina, yaitu di daerah Masjid Al-Aqsa. Mereka itu kemudian apa tinggal di situ? Berkembang biak sampai kita. Itu kata-kata mansya. Apa itu mahsyar? Nanti kalau kita mati, kita akan dikumpulkan di daerah namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu di mana? Padang itu kan bahasa Indonesia, Mahsyar ini bahasa Arab Pak. Padang Mahsyar, nah, itu perpaduan 2 bahasa. Di manakah Mahsyar itu? Apakah di Pluto atau di planet-planet lain? Tidak Pak, adanya di bumi. Di mana kata Rasulullah? Yaitu di Palestina.